Shalom sahabat sumbu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kita bertemu kembali lagi dalam acara Suara Penyuluh Menyejukkan Kalbu. Saya Dani Lohena PCSTH dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya ingin bersama-sama mengajak kita merenungkan dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang kedua di bawah perikop Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Demikian firman Tuhan bagi kita. Sahabat sumbu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan Ayub pasal 40 ayat 1 dan 2 ini di bawah sorotan tema takjub kepada Tuhan. Kita tahu bersama-sama bahwa siapa Ayub dan apa yang menjadi tantangan kehidupan Ayub. Ayub berada pada titik nadir dari keadaan hidupnya. Ayub tidak berdaya. Ia telah berusaha membela diri terhadap serangan dan tudingan dari istri serta keempat sahabatnya. Ayub tidak merasa kalah, tapi juga tidak bisa merasa menang atas mereka. Di saat asik beradu argumentasi dengan kondisi Ayub, justru tantangan Tuhan di dalam Ayub pasal 40 ayat yang ketiga tidak diperhatikan oleh mereka. Fokus mereka hanya pada kondisi Ayub yang ditafsirkan sebagai keberdosaan Ayub kepada Allah. Akhirnya Allah mengintervensi perdebatan mereka dan mengingatkan Ayub. Sahabat sumbu, yang terjadi selanjutnya adalah sikap takjub Ayub tidak hanya diungkapkan dengan menutup mulut dan bungkam 1000 bahasa, tapi juga membawa Ayub pada sebuah pengakuan iman. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mengacu kepada pengakuan ini, meskipun Ayub belum melihat nasibnya di kemudian hari, tapi dapat kita katakan bahwa Ayub sudah bisa bangkit dari keterpurukannya. Ayub tidak lagi memusatkan perhatian pada dirinya sendiri dengan segala situasi dan kondisi yang dihadapinya. Ibarat kata, warna putih akan terasa lebih menonjol saat disandingkan dengan warna hitam pekat. Begitulah kira-kira pengalaman Ayub. Saudaraku, dengan jujur Ayub mengaku, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Ayub 42 ayat yang kelima. Tindak lanjut yang diambil Ayub adalah menyesali sikapnya dan mencabut perkataan yang telah dilontarkannya kepada Tuhan. Ayat yang keenam. Dan kata menyesal tidak harus selalu diartikan mengakui dosa, tapi juga dapat bermakna mengubah pikiran. Saudara sahabat sumbu yang dikasihi Tuhan, di sini Ayub menemukan cara pandang yang baru terhadap hidupnya. Kata debu dan abu menunjukkan pada kesadaran baru Ayub atas keterbatasannya sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karenanya, kita mau belajar dari Ayub yang mau mengaku dan menyesal di hadapan Tuhan Allah, bahwasannya ia telah salah dalam memahami Allah, yang berujung pada lahirnya sebuah pengakuan dan memampukan Ayub untuk bangkit dari keterpurukannya. Saudaraku, jika susu dibiarkan menjadi buruk, maka dia akan berubah menjadi yogurt yang lebih berharga dari susu. Demikian halnya, jika yogurt dibiarkan menjadi lebih buruk lagi, maka dia akan berubah menjadi keju yang tentunya jauh lebih berharga dari susu. Demikian halnya, jus anggur menjadi asam, dia akan berubah menjadi wine. Dan wine jauh lebih mahal dari jus anggur. Kita tidak akan menjadi buruk hanya karena membuat kesalahan. Sebaliknya, Tuhan mau kita belajar dari kesalahan yang kita perbuat. Karena kesalahan adalah pengalaman yang akan membuat diri kita lebih berharga sebagai individu. Kita belajar dari tokoh-tokoh dunia. Seorang Christopher Columbus membuat kesalahan navigasi justru mengantar dia untuk menemukan benua Amerika. Seorang Alexander Fleming, karena kesalahannya membawa dia sebagai seorang penemu obat penisilin. Oleh karena itu, nas kita hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, jangan biarkan kesalahanmu membuatmu jatuh. Sebab bukan hanya latihan yang membuatmu lebih sempurna, tapi juga karena keinginan untuk belajar dan bangkit dari setiap kesalahan yang membuat kita semakin sempurna. Ingat saudara, Tuhan berkuasa atas terang dan gelapnya kehidupan orang yang beriman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.